Oke, kita mulai lagi. Jadi hari ini kita nggak cuma berdua, kita hari ini ada bintang tamu ceritanya gitu kan. Ada Spesial. eh, ada Abang Adai. Jadi hari ini kita mau bahas tentang Earth Eater. Oke, mungkin silakan Bapaknya mau dimulai dari mana dulu? Kita Ya, interogasi Bang Adai ini. ya ini kalau misalnya untuk perkenalan nanti Bang Ade bisa memperkenalkan diri secara langsung lah. Nih, jadi malam ini kita mau coba ngebahas Earth Eater. Nah, coba mungkin dari Ya. dulu kenapa dikasih nama Earth Eater dan yang di cakupan dari Earth Eater tuh apa sih, dari entah genusnya yang mana atau dari family atau mananya, silakan lah Bang Ade. Dilanjut. Gue paling suka sama jenis Earth Eater dari semua siklid. Gitu. Nah, Earth Eater sendiri tuh merujuk ke satu genus. Genusnya itu Geopagus. Di mana Geopagus itu punya istilah dari Yunani, itu Gea dan Paegin. Jadi Gea itu Earth, Paegin itu It. Jadi makanya Earth Eater. Jadi Earth Eater itu dari salah satu genus ya. Genus yang paling banyak memang kebetulan dari semua Earth Eater. Itu Geopagus. Nah, Earth Eater sendiri itu ada 7. Itu dari yang Geopagusnya sendiri, itu yang paling banyak genusnya. Kedua ada Microgeopagus, yang paling kecilnya. Terus ada Biotodoma, ada Guenakara, Gymnogeopagus, sama Satanoperca. Ya, satu lagi apa ya? Oh, Akaritis. Kariktis ya, kariktis. Akaritis, ya. Ini kan dari tadi kan si Geopagus, si Earth Eater itu pemakan bumi. Jadi cuma bukan istilahnya itu bukan cuma sekedar dia ngacak-ngacak substrat ya, tapi benar-benar dimakan gitu kan. Iya. Jadi kayak pieja segala macam itu kan sebenarnya dia ngacak-ngacak substrat juga tuh. Cuma dia nggak ditelan kan. Nah, kalau si Geopagus ini dia kayak nyaring makanan yang ada di pasir, dia dimasukin ke mulutnya, keluar dari insang. Ya, dan Jadi, ini paling banyak dijumpain di Geopagus. Nah itu makanya harus dibedain sama kayak jenis-jenis heritage, terus jenis-jenis peja yang sebenarnya mereka juga makan substrat dalam tanda kutip, tapi makan terus dibuang lagi sama mulutnya kan. Nah kalau si Geopagus ini kecenderungannya dia kayak ditelan tapi dibuang lewat insang. Jadi kayak filtering makanan lewat mulutnya gitu. Dan untuk ke-7 genus ini ya, yang agak lain adalah cuma si Microgeopagus, karena dia kan mikro, ukurannya kecil. Jadi mungkin dia nggak nyaring kayak si Geopagus, tapi dia tetap makanin dari substrat, tapi dia nggak ngebuang lewat insang. Kayak ini kalau si Microgeopagus. Dia langsung ngebuang lagi. Karakternya agak beda ya. Karena kecil sih dia ya. Karena kecil, mungkin kalau pasir kan masuk ke mulut terlalu banyak kayaknya kalau untuk seukuran si Microgeopagus. Parameter air kalau ini secara general ya. Jadi mostly itu mereka cenderung ke kalau suhu sekitar ya 24 sampai 30 derajat lah. Cuma kalau mau yang oke ya 25, 26 sampai 29 lah. Itu secara general. Memang ada beberapa genus yang karena dia dekat sama Argentina, jadi di Argentina itu kayaknya ada musim dingin ya. Jadi si siapa namanya? Gimno kayaknya. Gimno, ini jenis Gimno yang daerah sana ya. Gimno itu pas lagi satu-satunya cuma Gimno yang karena dia di dekat ada yang hidup di Argentina, itu dia di Argentina punya musimnya dingin. Musim dinginnya nggak salju beku, tapi ya lebih dingin lah, subtropis lah ya. Dan itu bisa kuat di suhu dingin tuh kalau si Gimno, tapi ya nggak dingin banget. Untuk pH rata-rata kebanyakan ya sekitar 6 sampai 8. Oh, jadi cuma untuk beberapa jenis ada yang agak-agak asidik sedikit. Untuk yang Microgeopagus sama Biotodoma tuh, dia agak cenderung agak rendah. Makanya gue nggak pernah mampu Microgeopagus itu, kayaknya pH-nya nggak cocok. Bekasi tinggi ya. Nggak juga sih. Gue kan Bekasinya pinggiran habis. Mungkin kalau Bekasinya lebih ke dusun lagi mungkin lebih bagus. Oh iya, yang ke arah Bogor kan, ke arah Bogor sana kan masih bagus. Yang lebih ke banyak desa-desanya mungkin lebih bagus kan. Sebaran dia di mana aja sih?
banyak banget sebenarnya. Kalau penyebaran tuh sungai-sungai Brazil ya, udah pastinya Orinoco, Rio Negro, terus Venezuela, Kolombia, si Guayana kan Guyana, namanya juga Guayana, jadi Guyana, terus apa lagi, Peru, Bolivia, sama Bolivian Ram. paling Argentina ya itu si Gimno. Penyebarannya itu paling banyak sih ya pasti Amazon ya, Brazil. Ya, Amazon kan memang gede Brazil, banget sungainya. Venezuela, Kan. Kolombia. Iya, karena dia sungainya gede. Gitu. Bentar. Nih ada satu orang lagi nih. Udah mau masuk si Yohan. Yoi. Kalau karakter airnya kayak gimana? Maksudnya dari arus airnya kayak gimana, terus dekorasi buat di akuarium gitu. Arus. Kalau arus itu lebih banyak ke yang sebenarnya kalau awal mungkin kita mikirnya harus tenang ya, padahal enggak. Banyaknya mereka flowing yang jelas, flowing stream tapi yang enggak deras banget ya. Dia nggak bakalan di yang sungai-sungai gede dalam-dalam enggak. Predatornya kebanyakan nih kalau sungai gede gitu. Kebanyakan ya flowing stream terus istilahnya apa sih? Ya swift flowing stream lah ya. Ya ada arus jadi, lah, tapi nggak terlalu kencang. Ada arus ya? tapi nggak deras. Ada arus tapi nggak terlalu kencang. Terus dekorasi mah, kalau dekorasi setiap spesies kan beda-beda sih. Kalau secara umum dekorasi di apa nih di alam? Buat akuarium lah, buat akuarium. Ya, kita akuarium. Kan buat yang biar si mereka itu nyaman gitu di akuarium. Dia butuh apa aja sih? Yang jelas pakai pasir yang halus boleh, tapi yang ke tingkat kekasarannya itu nggak terlalu kasar lah. Masih grainnya tuh nggak terlalu gede-gede kasar-kasar banget. Ya, mereka yang masih jelas. Bisa acak-acak lah gitu ya. Ya, karena mereka butuh yang agak-agak sedikit halus buat ya disaring. Kalau untuk yang jenis-jenis rata-rata untuk eater ya. Sama yang jelas kalau untuk akuarium harus pinter-pinter. Kalau misalnya mau ini nggak wajib tanaman, cuma karena tanaman itu kan punya kelebihannya nyerap amonia. Jadi kadang ada yang mau pakai tanaman, tapi harus pintar-pintar natanya tuh. Karena kayak di belakang diacak-acak sama dia ya. Udah pasti lo susah banget kalau untuk naruh tanaman kecuali tanaman apung ya. Kalau tanaman apung mungkin nggak bakal diacak-acak, tapi kalau untuk tanaman yang ditanam nggak bakal bisa. Tapi dia makan tanaman nggak sih, Dai? Tanamannya nggak dimakan. Cuma substratnya diacak-acak. Substratnya yang diacak-acak. Iya. Nggak bakal bisa. Susah itu. Jadi gue mulai dari satu genus yang paling banyak jenis. Spesies dari Geopagus ada 31. Itu kalau mulai dari yang general, yang terlupakan deh, Braziliensis. gue belum pernah miara deh. Braziliensis kalau enggak Iporangensis ya, itu antara dua itu kan. Iya. Tapi kan yang awam banget dulu Braziliensis lah. Ada Koko Anis. Hello. Ini dokter Anis. Gubernur. Ganteng. Lo di mana lo, Han? Lagi itu gua isoman. Lalu lagi positif. Yoi. Akhirnya kena juga. Nah, Braziliensis satu lagi. Kalau tadi kan karakteristik kata lu agak galak ya. Iya, si Braziliensis lumayan, karakternya lumayan rese lah. Nah, satu lagi bentuk body kayak. Bentuk bodinya kan mirip kayak Lohan. Iya sih, bener, ada mutiaranya lagi kan. Kalau Geopagus yang lain kan bentuk bodinya nggak ada di ikan lain, maksudnya ya nggak ada mirip-mirip gitu ya. Kalau Geopagus ya bentuknya kayak gitu ya kan. Iya, kalau si Braziliensis kan kayak mujair atau Lohan lah. Ya kan? Itu mungkin yang ngebuat orang mungkin nggak banyak yang minat kali ya kalau untuk sekarang. Lebih banyak ke kayak Geopagus itu ya bentuknya Geopagus ya kayak Winnemilleri ya kan. Karena kan awamnya kan Winnemilleri, Ctesetapajos, Altiprons ya kan. Terus apa lagi yang udah awam di hobbies, Mas? Ya sih, itu yang lagi ramai sekarang Spenny ya, lagi banyak banget lah. Ya, harganya Spenny salah satu masih lumayan lah, harganya masih lumayan. Salah satu favorit gue Spenny. Dulu sebelum masuk sini tuh Spenny
gue udah ngincer Spenny. Jadi videonya juga kalau untuk di YouTube tuh dulu masih agak-agak jarang. Tapi gue udah ngeliat kan, keren banget. Ini tuh punya apa ya, merahnya dia itu beda. Merahnya tuh merah-merah ungu. Apa ya? Dibilang pink enggak, terus birunya juga ada. Wah keren sih. Kalau untuk warna gue suka Spenny. Makanya jadi kayaknya sekarang juga banyak yang suka ya Spenny. Lagi rame juga Spenny. Lagi rame soalnya lumayan jenis yang baru juga kan, yang baru bisa lokal gitu dan harganya masih lumayan murah lah. Lanjut ke apa nih, di list lu ada Akarictis ya, Akarictis. Ntar dulu, Geopagus tuh masih banyak, santai. Favoritnya Sebutin aja, nggak apa-apa. Kayak Megasema, di belakang ini Megasema. Apaan kagak ada warna juga. Apalagi ya? Nickel Joestar, oke. Itu udah jenis yang lumayan lama juga ya. Udah lumayan lama juga. Terus favorit juga, tapi sekarang udah nggak, udah hilang. Kayak Neopyrus. Ini yang paling kecil ya, salah satu Geopagus yang ukurannya paling kecil. Salah satu jenis geo yang max size-nya nggak segede geo-geo lain. Dan warnanya kuning. Itu dulu bukan, dulu agak sering banyak kan muncul, cuman sekarang nggak ada. Bukan muncul, pernah diimpor ke sini, cuman pernah diimpor ke sini. Gue pernah punya. Entah nggak ada yang jadi, nggak tahu gimana lah, pokoknya nggak beredar anakannya aja. Gue pernah punya 2 kayaknya. Di Joestar, Neopyrus, Tenda Cherry itu kan dibilangnya red ham karena merah. Yang yellow ham itu Pellegrini. Pellegrini itu yellow ham. Sama yang bukan rare sih ya, tapi kayaknya belum masuk sini. Tapi gua kepengen juga. Kayaknya belum pernah masuk sini. Mirabilis. Belum denger ada di sini sih, cuman nggak tahu ya. Mungkin di breeder ada beredar atau gimana ya, nggak tahu juga. Itu wah gila. Itu perlingnya udah mau nyaingin Lohan lah pokoknya. Keren banget. Yang waktu itu pernah dapat di Bekasi itu apa tuh, Panggir? Nggak ada. Ini belum. Si Mirabilis tuh mirip motifnya kayak si ini, Terra Purpura. Oh, kalau misalnya di Bekasi itu bukan ya, waktu itu cuma ada 4 biji tuh. Itu apa? Geopagus bukan? Oh, itu Gymnogenis itu. Oh, Gymnogenis. Oh, iya, Gymno Geopagus. Iya, Gymno. Nanti. Oke. Apalagi? Udah ya. Itu udah, tinggal sisanya tinggal yang SP yang belum punya spesies ya. Iya, sisanya yang benar-benar belum pernah masuk sini juga, terus masih jarang banget di Hobbies lah. Lanjut ke genus lainnya deh. Lanjut. Ya, tadi kan banyak, sekarang yang cuma ada 1, Akarictis. Dia cuma Haeckelii doang ya? Akarictis cuma Haeckelii doang. Kasian banget ya, nggak tahu kenapa. Oh iya, Akarictis Haeckelii itu kan bilangnya apa namanya? Tretfinakara. Tretfin itu jadi di apa Wan? Sirip atas namanya? Kan sirip atas namanya apa kan? Dorsal ya? Dorsal. Lu harus disconnect dulu kayaknya deh, mic-nya nggak masuk suaranya. Lanjut Haeckelii deh. Ya udah, Haeckelii itu kan Tretfinakara. Jadi dia dorsalnya kayak apa ya? Ngerumbainya itu kayak ke belah-belah gitu. Bagus sih. Oh, banyak, ada beberapa ada beberapa alur. Iya. Beda. Kalau Geopagus biasanya kan 1 doang ya. Nggak ada. 1 tapi dia bisa manjang memang. Iya. Bagus. Ya. Kalau istilah Latinnya itu deh, apa? Kumpai. Bahasa ilmuannya kumpai ya. Bahasa ilmuannya kumpai ya. Nah, itu cuma kalau dari Earth Eater cuma ada 2 yang punya ciri khas sirip kayak gitu, satunya lagi Diamond. Satu nomor Diamond. Iya. Cuma 2 itu doang, yang lainnya nggak ada. Nggak ada yang bisa bercabang-cabang gitu, nggak. Lu harus lihat yang Haeckelii yang Wellcock yang kita waktu itu pernah masukin ya, Bang ya? Anjir, dijual 9 juta di bangke. Habis waktunya, habis. Tar dulu. Gue bikin baru lagi ya. Waktunya habis. Ya udah.
Lanjut deh tadi Hekeli sampai mana tadi? Hekeli udah ya, Hekeli tadi ya ciri khas itu ya sih, ciri khas dorsalnya yang ujungnya merumbai. Oke. Kalau misalnya si Hekeli tuh gue bingung deh kenapa justru yang sekarang lagi banyak beredar Hekeli yang albino. Albino, dan gue nggak suka gitu. Susah. Padahal jauh lebih bagus yang varian Iya, Ngawininnya susah. karena lebih bagus. apa ya? Ngawinin ini Oh, susah. Hekeli yang biasa ya? Hekeli yang biasa Hekeli yang ngawinnya biasa susah. ya? Si jantan betinanya Oh, lumayan iya. agresif. Gue waktu itu pernah nyoba sampai mati 3 apa 4. Pantes. Iya, benar. Kayaknya sih iya. Itu susah, itu lumayan tricky lah buat ngawinin si Hekeli. Gue nggak ngerti kenapa. Dua-duanya galak apa gimana, Wan? Salah satunya dominan. Gue nggak ngerti harus yang jantan yang dominan atau yang betina yang dominan. Harusnya gitu. Cuman yang pasti salah satu dihajar, gue udah ganti. Kayaknya di gue ya jantan yang dominan banget. Betina udah ganti beberapa kali, tetap aja mati. Tetap dihajar. Kalau kayaknya sih kalau mau jangan dipasangin, mungkin di komteng gitu, ntar dia udah misah, baru udah gitu. Udah jaga teritori gitu, sepasang baru dipisah. Mungkin gitu bisa kali. Belum pernah nyoba lagi sih, udah males. Nah, lu dulu gimana? Maksudnya lu dulu dapat pair dari beberapa ekor? Bukan pair deh. Jadi ada betina beberapa ekor, jantan cuma satu. Disuruh nyoba kan. Gue cobain mati semua betinanya, anjir. Hah? Betinanya mati? Iya, dihajarin satu-satu. Lanjut lagi. Jenis apa lagi? Biotodoma. Cuma 2, Cupido sama Wyfreni. Dan dua-duanya udah pernah masuk ya? Udah pernah masuk. Iya, dan gue belum pernah punya. Iya, harganya masih harga impor soalnya belum ada lokalannya kayaknya. Tapi ternyata ini juga, Wan, itu tuh salah satu genus yang cenderung biasanya dia pH-nya agak rendah. Oh iya, pantas agak susah makanya mungkin. Kayak Jadi, keyhole-nya kenapa nih? agak jadi-jadi. Keyhole sih. Iya, bangke deh kan. Entah kenapa yang tipikalnya kecil itu pasti pH rendah ya. Banyakan pH rendah. Iya. Kecuali nanti Bolivian Ram kita bahas deh. Jadi ya Biotodoma ada 2 doang, Cupido sama Wyfreni. Paling bagus yang mana, Mas? Gue lebih demen Cupido sih, Wyfreni kayaknya polos. Ya. Warnanya nggak terlalu ini, dia cuma Wyfreni lebih coklat. Coklat kekuningan gitu ya. Nggak terlalu berwarna. Cupido lebih cakep. Iya, Cupido lebih cakep. Lanjut, Guaianakara yang gue sampai sekarang gue kagak ngerti cara bedainnya tiap jenis kayak gimana. Guaianakara gue juga beberapa doang sih baru. Ini sama doang. Namanya beda-beda, bangke. Iya, dan mirip-mirip sih. Itu yang agak susah kayaknya. Guaianakara berapa jenis ya? Guaianakara itu 7 spesies doang kok. Iya, 7. Iya, mirip-mirip. Guaianakara 7 spesies. Ada Giai, gue pernah melihara Giai. Pertama kali gue melihara Giai. Giai, Dacrya pernah, si Oroevi belum pernah. Ada Oroevi bukan yang paling berwarna deh. Yang Oreo Spenozona. Itu Oroe. Spenozona yang paling merah ya? Spenozona. Ya, warnanya bagus Spenozona. Gue belum pernah punya Spenozona. Spenozona juga pernah masuk sini juga. Terus Stergiosi gue lupa yang mana. Ada tapi pernah dengar juga Stergiosi. Jadi kalau dari spesies 1, 2, 3, 4, 5 lah yang pernah masuk sini. Yang awam di sini Giai, Dacrya, Oroevi, 3 itu kayaknya. Udah banyak lah ya. Sisanya Kuyuni sama Oelemariensis. Itu yang jarang banget ada. Ya udah lanjut gimana tadi? Gimnogeophagus itu yang umum nomor 1 Balzani. Ya? Iya, Bang Jani. Balzani. Keren loh tapi loh. Ikannya nggak panjang. Balzani kan nggak terlalu panjang. Nggak kayak yang gimno yang lain. Balzani itu agak pendek, terus dia lebih ngotak ya, lebih bulky ya. Kepala lebih ngotak, kepalanya juga lebih hamnya lebih agak gede karena dia moncongnya nggak panjang. Nggak sepanjang gimno yang lain. Iya. Warnanya juga cenderung
kuning, ada coklatnya juga, ada perlingnya juga. Bagus nih si Balzani. Terus apa lagi ya? Dulu kita pernah punya apa? Labiatus. Gimnogenus Iya, sama Labiatus Labiatus. sama Gimnogenus. Labiatus. Tapi yang sekarang lagi banyak Terra Purpura Apa? sih. Terra Purpura lumayan banyak Terra sih. Purpura ya? Terra Purpura kuning ya? Tapi nggak jenong dia. Gue juga nggak ngerti kenapa kuning masuk Gimno. Lanjut. Gunekara udah ya, Gimno udah. Satanoperka. Satan. Ini Satanoperka sebenarnya jenisnya banyak ya. 9. Iya, lumayan lah banyak. Spesiesnya. Iya, spesiesnya lumayan banyak. Ini headsetnya ganti dong. Coba coba ngomongan. Mas kedengeran nggak? Mantap. Cakep. Ya, kayak Johan No Limit. Lanjut tadi sampai mana lu? Satanoperka. Nyebutin Satanoperka ya? Satanoperka, kenapa Satan? Jadi kalau nggak salah di daerahnya si Satanoperka tuh apa sih istilahnya? Ya setan lah. Ada mitos-mitos gitu lah deh. Di mitos-mitos gitu, iya. Dinamainnya seperti itu. Gitu. Cuma yang unik si Satanoperka tuh tinggalnya sama Malabaricus, Ovis, Piranha apalagi. Bener loh, dia Satanoperka itu emang diambil dari itu, Devil. Ya, nama setan semua itu. Nama setan ya? Namanya? Iya, emang kalau secara literasi emang diambilnya Satanoperka itu setan perch. Secara harfiah diterjemahin gitu, setan perch. Makanya Satanoperka. Mungkin karena itu juga sih. Jadi itu ikan tinggalnya untuk jenis-jenis salah satu jenis predator yang banyak tinggalnya berdampingannya sama predator yang lain. Catfish juga. Jenisnya banyak sih. Satu Leucostica, terus si juru parkir, juru pari. Nah, nih coba Wan, lo kan pasti yang sering banyak ditanya tuh. Orang bilang juru pari, orang bilang Leucos, itu kan sering ketukar tuh dua. Iya. Kenapa tuh Wan? Sebenarnya si Leucosticta sama juru pari ini dia cuman beda di kayak susunan mutiara lah ya. Total di badannya. Kalau si juru pari itu lebih sedikit. Jadi badannya itu lebih polos dan si mutiara perlingnya itu dari muka ke depan lah, sepertiga badan ke depan banyaknya. Nah, kalau si Leucosticta dia hampir seluruh badan ada. Iya. Nah, ada lagi yang mirip si itu Maperitensis. Oh iya, sama Rengkitis. Agak merah ya? Dia spot di mukanya yang beda. Dia ukuran spotnya lebih kecil ya Maperitensis itu ya Han ya. Iya. Dia lebih lebih kecil-kecil dibandingin sama si Leucosticta. Leucos tuh lebih nguler. Di mukanya itu ya. Ya, dan kebanyakan kalau masih kecil kan perling di badan belum keluar banget. Iya. Nah, ngebedainnya sama si juru pari ya satu-satunya cara ngelihatnya pas kalau misalnya masih juvenil gitu ya di muka kayaknya. Muka udah mulai kelihatan tuh, lebih gampang kelihatan di si Leucos kayaknya. Keluarnya dan lebih panjang. Kalau si juru pari kan nggak terlalu. Lebih polos ya dia. Lebih polos. Kalau ada mungkin nggak yang manjang-manjang dia. Mungkin titik tapi nggak banyak. Kalau yang banyak beredar tuh sebenarnya juru pari atau Leucostica sih? Gue lihatnya lebih mirip Leucostica ya dibanding juru pari. Cuman di sini lebih commonnya juru pari ya? Atau gimana? Iya. Itu bisa kejadian kayak Tiger Bubs nggak sih? Yang sebenarnya udah hybrid, udah hybrid di breeder. Udah jauh banget. Iya kan, udah terlalu jauh dan kita udah nggak tahu sebenarnya itu pure breed atau hybrid gitu. Iya, sama kayak Ancestors juga. Sama aja lah kayak si itu Corydoras, Juli. Iya. Sama Trilineatus. Gimana tetap aja common name-nya jadi Juli. Iya, padahal kan seharusnya kayaknya lebih banyak Trili kan. Iya. Kalau dilihat dari motifnya terutama di Indonesia ya. Iya. Terutama di Indonesia ya. Ya di luar juga asalnya dari sini, Dai. Iya sih. Diimpor lagi ke sini, lu beli.
Ya udah, Itu terus kejadian. tadi jenis apa Lanjut, lagi deh? Atau terakhir ya itu Microgeopagus. Microgeopagus ya. Mikro iya. cuman 2 jenis ya. Microgeopagus juga cuma 2, Ramirezi sama si Bolivian Clown. Bolivian. Spinoza. Si apa? Altis Spinoza. Jadi tapi kalau dari 2 Microgeopagus ini karakteristiknya untuk cara makannya mirip. Kalau Kalau si si Ramirezi Venezuela juga ada, Kolombia ada, Ini lebih luas sih. Brazil udah pasti. Ya. Iya berarti Lebih banyak kita jumpain kayaknya si Ramirezi memang. Ramirezi dan udah banyak Ramirezi juga banyak banget variannya kan. variannya banyak banget. Varian aneh-aneh. Iya. Iya, Electric Blue. malah pengen nyari yang normal susahnya setengah mati. Iya, gue juga pengennya yang normal. Adanya balon semua kalau di sini. Lu ngemeng-ngemeng Geopagus pertama lu apaan deh? Gua Iya. Triceratops. Kedua Winemilleri, ketiga baru mulai kayak apa ya, Dicro kayaknya. Kalau lu, Han, terus Penny. Lu mainannya dari mana, Han? RHT dulu. Yang dulu tuh yang dari Singapura apa Abalios. Wah, Balios. Oh, Berlioz. Iya, Gitu deh, kalau expert tuh langsung canggih jenisnya. Abalios ya. Kita mah RHT. Winemilleri. Kalau yang Earth Eater yang kayak di apa? Yang di bawah tuh apa ya? Mulut agak ke bawah itu masuk Earth Eater nggak sih? Oh, itu Retroculus. Ya, Retroculus Lapidipar. Iya, Retroculus. Dia kalau nggak salah dekatnya sama Cikla dia. Oh, Cikla ya? Iya, malah dekatnya sama Cikla deh. Nggak Geovagini dia. Oh, dia nggak Geovagini ya? Oh. Kagak. Kalau Earth Eater pembagiannya dia apa sih? Kalau misalnya Earth Eater tuh family kah atau apa? Gue belum sempat nyari. Atau kayak misalnya Grouping ya? grouping secara Kebiasaan. grouping trade kayak trading gitu atau gimana sih? Kalau pembagian sih kalau yang dari taxon ya dari itunya kan. Kalau cyclid biasa dari tulangnya kan. Tulang bawahnya itu kan. Kalau Geopagus itu setahu gua masuknya tetap ke itu dia. Type di bawahnya family, di bawahnya lagi jadi di bawahnya subfamily. Dia subfamily seingat gua masih masuk Cyclinae deh sama Cyclasoma sama Cikla sama Astronotus sama kawan-kawan. Cuma apa? Iya di bawah tribe kalau salah jadi nggak resmi gitu nggak kayak Ordo nggak kayak genus gitu. Jadi masuk ke satu. Tribe ini ya, tribe ke Geopagus ya. Gitu. Jadi mirip kayak Geovagini. Geovagini. Oh, oke, tribe-nya Geovagini. Sip. Noted. Kalau Geovagini itu seingat gua gede aja dia termasuk kan si panjang itu apa namanya? Kreni juga masuk dia tuh. Hah? Oh, Cikla masuk Geopagus. Guys, Geovagini. Geovagini. Dibagi seingat gua 3 deh. 3 itu si Acalyctis sama Guyana Kara tuh dekatan 2. Terus yang badan panjang tuh si Kreni, si yang kecil-kecil Telocicla, Dicrossus, kayak gituan. Oh, yang kita Dicrossus ya? Masuk yang kecil-kecil. Nah itu apa sendiri tuh apa subtype kayaknya sama si Kreni Cikla. Terus abis itu baru tuh si Geopagus yang core Geopagusnya tuh si Geo, si Gymnogeo, si Satanoperca itu baru satu yang paling gede itu tuh. Tadi Bang Jos mau nanya. Iya, kalau misalnya si Geovagini itu penyebarannya gimana sih dia? Apa maksudnya di aliran sungai yang kayak gimana? Aliran sungai apa aja sih? Kan dia pasti South America semua kan dia? South America. Kalau kayak Gymnogeo malah sampai selatan banget kan, sampai subtropical. Iya, sampai Argentina ya Han ya? Sampai ujung banget. Oke. Oh, jadi penyebarannya lumayan banyak, cuman tetap di SA ya. Kalau yang gue agak bingung, yang Hero ini kan nyampur tuh, ada SA, ada CA juga. Iya, Hero ini nyampur.
Nah, itu tuh boleh tuh. Kalau mainnya sih itu ya, kalau Geovagini gitu kan di itu ya 2 utama Orinoco, Amazon udah itu. Utama paling Orinoco tuh cabangnya dari Amazon kan atau beda sungai lagi? bukan di utaranya deh. Oh di utara. Oh di utara berarti Ah. hulu atau Atas ya, bukan? atas. Di atas yang dia kan hulunya Kolombia kan, Kolombia ke Venezuela, terus ada yang kayak anak sungainya satu nyasar dari French Guiana ya apa dari Ya, gitu. Venezuela. Oke. Ini boleh lah abis ini ngebahas ini kan ya aliran sungai itu soalnya kan kadang-kadang orang suka rancu tuh dibilang Iya. Oh, Amazon ini aja semua udah. Mau ngomongin apaan lagi nih? Masih ada lagi nggak? Udah nggak usah. Anjir, gue ngeditnya 3 file lagi. Ya dah. Gratisan gini dah. Yang besok mau apa dulu nih? Yang paling dekat mau biotop dulu atau mau taksonomi? Yang paling gampang sih, gue bilang sih mendingan taksonomi. Kayak tadi Nah, tuh taksonomi. dari taksonomi. Gampang manusia apa? Oh, Yohan. Ada. Nah, kita mah pendengar, Dai. Kita mah orang awam, pendengar. tuh beda. Dari mulai hal-hal simpel lah kayak si natif sama apa tadi endemik tuh bedanya apa, introduce tuh apa, Ya. terus domestikasi itu apa segala macam, terus kayak si WC, Introduksi. ya kayak Ikan si WC, introduksi itu apa? ikan wild caught tuh maksudnya wild caught tuh WC apa? itu water change, Wan. Apa ikan cere yang kita tangkap di Citarum tuh masih bisa disebut WC gitu loh. Iya. Nah, Ya, hal kayak gitu lah. kan. Kalau misalnya ngomongin taksonomi, paling pertama ngomongin ini kan penamaan yang binomial nomenklatur itu loh yang dua suku kata. Itu Ya. kayaknya orang pada nggak tahu. Genus Yang pertama, spesies. spesies, Iya, dapat tulisannya gede, kecil, gitu deh. Dari Yang situ. SP, AFF, CF, gitu kan, kompre segala Nah, macam gitu kan. Iya, CF. Ya udah, closing nih. Ya udah, mau kapan itu? Pada kosong kapan? Bebas, gue mah kosong tiap hari juga. Paling kalau ada meeting nggak kosong. Sama, balik sama, gue juga kayak gitu, cobro. Ngomong lagi isoman lu mau buat ininya nggak kayak apa? Anjir, ngomong lagi isoman. Orang disuruh istirahat, malah dimanfaatin bangke. Ngomong lagi isoman harus produktif tetap. Iya, emang benar. Orang mau disuruh istirahat udah fokus sama penyembuhan, malah dimanfaatin. Parah emang. Walaupun isoman harus produktif. Bikin itu jajan yang catatan pendek mau udah kayak tulisan kayak notepad atau pakai di WhatsApp atau di apa, jadi ntar ya yang lain bisa baca-baca dulu. Kalau ini kan ada pen. Bisa nambah-nambahin. Iya. Ya udah closing ya. Udah 2 jam nih. Oke, terima kasih Bapak Adi, Bapak Yohan udah bisa ikutan join di sini. Nanti berikutnya kita barengan lagi lah biar lebih rame. Bosen gua masih nyes doang kayak orang pacaran. Oke, ya udah untuk kali ini cukup sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan ya udah komen aja langsung. Terima kasih buat yang udah nonton. Channelnya lu namanya apa? Lu sebutin dong. Channel kita Alkoholik ya? Lupa gua. Alkoholik kan ya? Ya itulah pokoknya udah. Udah pokoknya ada nongol di feed, udah follow aja ya, subscribe aja udah. Ada di bawah sini. Baru ngeditnya susah, Pak. Jadi mesti subscribe-nya yang mana? Ya pokoknya di mana ada video ini subscribe lah. Udah itu aja.